Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS bersama saya Listiani Hanifah. Kali ini kita akan mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, yaitu dengan submateri pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia, mendeskripsikan sikap Jepang terhadap Indonesia menjelang berakhirnya Perang Dunia II, dan menganalisis dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kita amati dulu gambar-gambar yang akan Ibu sajikan berikut ini. Yang pertama kita bisa lihat yaitu ada gambar seorang pejuang Indonesia yang tertangkap oleh tentara Jepang, ya. Kemudian gambar nomor 2, ada pembangunan sarana kereta api oleh para romusa, yaitu para pekerja paksa yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Gambar selanjutnya adalah Heiho, ya. Kemudian ada Sainendan. Gambar berikut ini adalah Jukun Ianfu, para perempuan yang dipaksa menjadi pekerja oleh tentara Jepang. Kemudian gambar selanjutnya adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Ya, dari gambar-gambar yang sudah kita lihat bersama tadi, tentu kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana penderitaan rakyat Indonesia pada saat Indonesia dikuasai oleh Jepang. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan terangkan bagaimana awal mula Jepang datang ke Indonesia. Awal mula kedatangan Jepang di Indonesia. Tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Tujuan ekonomi, kita sudah tahu bahwa Jepang merupakan negara industri yang maju dan besar. Jepang kemudian menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia. Kemudian Jepang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan pemasaran industri Jepang. Kalau untuk hal ini sampai sekarang pun masih terjadi, ya. Misalnya saja untuk pemasaran produk-produk otomotif dan elektronik. Kemudian tujuan politiknya, Jepang dalam rangka menggalang kekuatan pasukannya untuk bisa menguasai Asia Pasifik, mereka mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia termasuk dari Indonesia. Tanggapan awal bangsa Indonesia dengan kehadiran Jepang. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kemudian Jepang juga menjanjikan kemudahan bagi Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari juga dalam pembelajaran, kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Sehingga dengan keadaan itu semula rakyat Indonesia menerima baik kedatangan Jepang. Ya. Berikut ini adalah organisasi-organisasi bentukan Jepang. Yang pertama adanya organisasi sosial adalah Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati rakyat Indonesia. Kemudian ada Putera yaitu Pusat Tenaga Rakyat dipimpin oleh tokoh-tokoh 4 serangkai, diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya ada Jawa Hokokai dan Masyumi. Yang nomor 2 organisasi semi militer ada Sainendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan PETA atau Pembela Tanah Air. Yang nomor 3 adalah pergerakan Romusa. Jepang melakukan perekrutan anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan membantu aktivitas Jepang. Romusa dipekerjakan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, dan jembatan. Ya, perlu diketahui bahwa Romusa ini dipekerjakan secara paksa bahkan tanpa atau dengan sedikit pangan sehingga kemudian banyak dari para romusa ini yang meninggal pada saat melakukan pekerjaannya. Kemudian yang nomor 4 adalah eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih semua dan seluruh aset ekonomi untuk mendukung keperluan perjuangan Jepang menguasai Asia dan Pasifik. Dengan banyaknya penderitaan rakyat tadi, kemudian mulai muncul dan tumbuh semangat kebangsaan di dalam diri dan hati para rakyat Indonesia, terutama dari tokoh-tokoh. Kemudian
Berikut ini Ibu akan sampaikan model perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan Jepang. Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang yang sudah Ibu terangkan di atas dengan organisasi semi militer tadi, ada Heiho, PETA, Seinendan, dan sebagainya. Yang nomor 2 adanya gerakan bawah tanah. Karena adanya larangan berdirinya partai politik pada masa Jepang, maka sebagian tokoh melakukan gerakan bawah tanah, yaitu perjuangan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Yang nomor 3 adalah perlawanan bersenjata secara terang-terangan. Misalnya saja di sini ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna di Jawa Barat, perlawanan Indramayu di Jawa Barat pula, dan perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur. Demikian tadi model perjuangan yang sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia, sehingga kemudian kita sekarang akan mengetahui bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ternyata banyak pengaruhnya ya. Yang pertama contohnya saja dampak dalam bidang geografi, adanya eksploitasi kekayaan alam Indonesia oleh Jepang, pemaksaan penanam pohon jarak sebagai bahan produksi minyak pelumas senjata Jepang, kemudian juga adanya pengiriman tenaga Romusa ke berbagai daerah dan luar negeri seperti ke Vietnam, Burma, dan Thailand. Nomor 2 dalam bidang ekonomi, adanya wajib setor padi dan pajak yang tinggi menyebabkan kemiskinan, gelandangan, dan angka kriminalitas meningkat. Yang nomor 3 dalam bidang pendidikan, secara umum mengalami penurunan, tapi pengenalan dan penerapan budaya serta tradisi Jepang ditingkatkan. Sedang dalam bidang politik, di Indonesia sendiri tidak mengalami kebebasan dalam berorganisasi, hanya organisasi bentukan Jepang saja yang diperbolehkan, dan hal ini kemudian memicu perlawanan dari rakyat Indonesia. Yang nomor 5 adalah bidang budaya, Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Di antaranya adalah pengenalan ajaran Shintoisme, ajaran agama dari Jepang, kemudian Seikere, penghormatan pada Dewa Matahari, dan kewajiban menyanyikan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang. Anak-anakku, demikian tadi adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, dari awal sampai akhir tadi tentunya kita sudah sedikit banyak mendapatkan deskripsi tentang bagaimana awal mula Jepang datang ke Indonesia sampai kemudian apa saja yang terjadi dengan rakyat Indonesia sampai menimbulkan dampak dan menumbuhkan semangat kebangsaan sehingga mengadakan perlawanan untuk Jepang agar kita merdeka dari Jepang. Dan dengan demikian saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah membuat mind mapping ya. Dari awal mula kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia sampai pada dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian yang nomor 2 adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tidak lupa, pesan moral dari pembelajaran hari ini adalah mari menjadi warga negara yang baik, jujur, rela berkorban demi kemajuan bangsa, dan banggalah menjadi bangsa Indonesia. Demikian tadi pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.